Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Miftahul Ulum. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah pramuka di dunia maupun di Indonesia. Sejarah berdirinya pramuka dunia bermula pada 25 Juli tahun 1907 saat Baden-Powell yang kala itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan kegiatan perkemahan. Sejak kecil, Baden-Powell diketahui menaruh perhatian pada alam bebas dan suka menjelajahi hutan di sekitar sekolahnya. Ketika berkiprah sebagai seorang perwira militer dan diterjunkan ke berbagai peperangan, ia berspesialisasi dalam kepanduan. Setelah perang, Baden-Powell mengelola Aids-to Skuting untuk anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Bronsey. Pulau Bronsey merupakan pulau terbesar di Pelabuhan Poole, Dorset, Inggris. Setahun setelah perkemahan, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan yang berjudul Scouting for Boys. Selain itu, ia juga mendirikan gerakan kepanduan yang bernama Scouting for Boys, yang hanya diikuti oleh kaum laki-laki. Buku panduan gerakan kepanduan karyanya kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada tahun 1912 bersama adiknya Agnes, Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Girl Guides, yang kemudian dikenal dengan nama Girl Scout. 4 tahun kemudian, pada tahun 1916, didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala. Pedoman kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle Book karya Rudyard Kipling. Kepanduan yang semakin berkembang membuat Baden-Powell membentuk Rover Scout, yakni organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun pada tahun 1918. Ia pun berkeliling dunia untuk menginspirasi lebih banyak anak muda untuk bergabung dengan kepanduan. Semakin meluasnya perkembangan kepanduan, pada tahun 1920 bertepatan pada tanggal 30 Juli, Baden-Powell mengundang berbagai kepanduan dari berbagai dunia untuk melaksanakan jambore pertama di Pulau Bronsey, Olympia, London, Inggris. Peserta jambore sekitar 8.000 orang pandu dari 34 negara. Ia meramaikannya yang ikut meramaikan kegiatan ini. Kegiatan ini diselenggarakan di sebuah bangunan beratap kaca seluas 24.000 meter persegi. Salah satu acara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta terhadap Robert Baden-Powell sebagai pendiri kepanduan pramuka. Baden-Powell juga diakui sebagai pemimpin kepanduan dunia. Pemilihan lokasi di Olympia memungkinkan pandu untuk mendirikan kemah di ruangan beratapkan kaca. Karena alasnya terdiri atas tanah, hanya saja sekitar 5.000 pandu lainnya yang tidak dapat berkemah di dalam ruangan. Terpaksa berkemah di Taman Rusa Lama di dekat Richmond. Seluruh pandu dirotasi keluar dan masuk dari Olympia agar semua mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sungai Thames yang sempat meluap membanjiri area perkemahan selama 1 malam, menyebabkan dievakuasinya peserta ke tempat yang lebih aman. James E. West, pemimpin eksekutif kepanduan Amerika Serikat, menyarankan bahwa Baden-Powell akan dianugerahi gelar Great Indian Chief. Namun, selama upacara berlangsung, ada inisiatif dari salah satu pandu muda yang berteriak, "Hidup Bapak Pandu Dunia!" Karena itulah, penganugerahan tersebut diganti namanya menjadi
penganugerahan gelar Bapak Pandu Dunia. Banyak pelajaran yang didapat dan dipetik pada Jambore dunia pertama kali di dunia itu, termasuk pengakuan dari peserta bahwa ruangan tersebut sempit untuk menampung seluruh pandu yang akan hadir. Selain itu, disadari juga bahwa Jambore merupakan sarana untuk mengembangkan semangat persaudaraan antara anak laki-laki dari berbagai negara dan berbagai aspek. Di antara ribuan pandu, ada pula pemeran hewan liar di Jambore ini yang menambahkan keunikan pada acara tersebut. Di antaranya ada seekor buaya dari Florida, anak buaya dari Jamaika, anak singa dari Rhodesia, monyet dari Afrika Selatan, dan seekor anak gajah. Buku karangan Baden-Powell antara lain Scouting for Boys yang dibuat pada tahun 1908, Yarns for Boy Scout yang dibuat pada tahun 1909, The Handbook for the Girl Guides or How Girl Can Help to Build Up the Empire yang berkolaborasi dengan Agnes Baden-Powell yang dibuat pada tahun 1912. Boy Scout Beyond the Sea My World Tour yang dibuat pada tahun 1913. The Wolf Cubs Handbook yang dibuat pada tahun 1916, Girl Guiding yang dibuat pada tahun 1918, Aids to Scout Mastership yang dibuat pada tahun 1919, What Scout Can Do More Years yang dibuat pada tahun 1921, Referring to Success yang dibuat pada tahun 1922, Scouting the Young Movement yang dibuat pada tahun 1929, Lunch Messing to Scout yang dibuat juga pada tahun 1929, dan yang terakhir yaitu Scouting Around the World yang dibuat pada tahun 1935. Selanjutnya yaitu Sejarah Singkat Pramuka Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, kepanduan yang bersifat nasional terbentuk, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1949. Organisasi kepanduan di Indonesia pada saat itu berjumlah ratusan dan dibagi menjadi beberapa federasi. Namun, terdapat kelemahan dari beberapa federasi tersebut yang kemudian dibentuk Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Pemerintah dan MPRS melakukan upaya untuk memperbaiki organisasi kepramukaan Indonesia pada tahun 1960. Presiden Soekarno kemudian menindaklanjuti upaya tersebut dengan mengumpulkan para tokoh gerakan kepramukaan pada 9 Maret 1961. Soekarno melebur seluruh organisasi kepramukaan pada saat itu menjadi satu dengan nama Pramuka. Panitia Pramuka yang dibentuk pada saat itu terdiri dari Sultan Hamengkubuwono ke-9, Profesor Prijono, Dr. Ahmad Aziz Saleh, serta Ahmadi. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Hasil kerja dari panitia tersebut adalah keluarnya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka yang kemudian diperingati sebagai hari permulaan tahun kerja. Seluruh tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri sebagai gerakan pramuka pada 30 Juli 1961 di Istora Senayan, Jakarta. Hari bersejarah diperingati sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka pada Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional pada 14 Agustus 1961. Dilakukan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka. Mapinas yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua 1 Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua 2 Brigjen TNI Dr. Ahmad Aziz.
tersebut bertujuan untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka Indonesia yang diperingati hingga saat ini. Selanjutnya, sudah kita ketahui bahwa Bapak Pandu Pramuka Indonesia yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kenapa Sri Sultan Hamengkubuwono IX disebut sebagai Bapak Pramuka Indonesia? Jadi, sepak terjang beliau Gusti Raden Mas Darojatun atau yang lebih dikenal dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam gerakan pramuka Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Sejak usia belia, dirinya sudah aktif menggeluti gerakan kepanduan di setiap jenjang pendidikannya, mulai dari sekolah dasar hingga di perkuliahan. Tak hanya itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga aktif menyebarkan semangat kepanduan di masa perjuangan. Karena keaktifannya tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Pandu Agung Pimpinan Kepanduan menjelang 1960. Perannya dalam gerakan pramuka Indonesia sangat besar dan penting. Sri Sultan Hamengkubuwono IX terlibat aktif dalam penyatuan organisasi kepanduan. Gerakan pramuka pengembangannya di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi salah satu anggota panitia pembentuk gerakan pramuka yang terbentuk pada 9 Maret tahun 1961 bersama dengan ditetapkannya Hari Pramuka pada 14 Agustus 1961. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dilantik menjadi Ketua Kuartir Nasional Kuarnas sekaligus Wakil Ketua 1 Majelis Pimpinan Nasional Mapinas. Selama 4 periode, jabatan Ketua Kuarnas diduduki olehnya, yaitu periode 1961 sampai 1963, 1963 sampai 1967, yang ketiga yaitu 1967 sampai 1970, dan yang terakhir yaitu 1970 sampai 1974 atau selama 13 tahun. Di bawah kepemimpinannya, Gerakan Pramuka Indonesia melahirkan berbagai pengembangan baru hingga mendapatkan penghargaan di tingkat nasional dan internasional. Salah satunya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX berhasil menggagaskan peralihan nilai kepanduan menjadi kepramukaan. Melalui renewing of scouting, gagasan ini menekankan pada keikutsertaan gerakan pramuka dalam pembangunan masyarakat. Terobosannya ini kemudian memperoleh respon positif dari kalangan internasional, bahkan diadopsi oleh gerakan pramuka tingkat dunia.